Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta gerakan subuh mengaji yang dirahmati oleh Allah, Mbak Adilah, Diki, Indah Sari yang memimpin kegiatan itu, kegiatan ini, Ibu Nikmah Zaidah yang menghubungi saya. Ya, semoga semuanya dikasih dan disayang oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kiranya menarik sekali pada pagi hari ini di masa-masa orang pada datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, maka kita dalam gerakan haji subuh ini juga bicara tentang haji. Dari satu sisi ialah memahami pesan ruhaniah ibadah haji ini. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak sebagian besar sudah berkunjung ke Tanah Suci, ke Makkah Mukarramah untuk menunaikan haji atau juga umroh. Karena itu kita pagi hari ini berbicara tentang apa yang sebenarnya telah kita lakukan, telah kita alami bersama. Yang kita bicarakan adalah aspek pesan-pesan ruhaniah daripada ibadah haji, bukan dari sisi fikihnya atau dari sisi bagaimana tata laksananya mulai awal hingga akhir. Bukan itu, tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana sesungguhnya pesan-pesan ruhaniah daripada pelaksanaan haji ini. Nah, hal yang bersifat tata laksana haji saya kira sudah, karena sekali lagi saya katakan kita ini sudah menjalankan maka sudah mengerti, tetapi mungkin aspek-aspek yang terkait dengan pesan ruhaniah ini yang mungkin perlu kita kaji bersama. Untuk memahami haji ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ibadah ini. Di antaranya yang nanti kita bicarakan ya sebagai bahan, kita membaca surat Ali Imran ayat 96, 97. Kita juga membaca dari surat Al-Baqarah ayat 46, 45, 46. Juga di sana ada 100 Al-Baqarah 125, juga surat Al-Baqarah 143, 144. Itu bicara terkait dengan haji. Juga surat Al-Hajj itu ayat 33 dan surat An-Naml ayat 91 itu ayat-ayat yang terkait dengan haji dan masih banyak lagi lainnya.
untuk memahami pesan ruhania dari ibadah haji ini, saya kira kalau kita akan berhasil, baik, kita memahami ini, manakala kita ingat tentang beberapa hal ya tentang haji ini, diantaranya tentang tempat ya, tempat pelaksanaan haji. Tatkala haji ini kita diingatkan dengan Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang ditinggikan oleh Ibrahim dan putranya Ismail. Kegiatan haji berpusat di tempat ini. Juga yang kedua di Arafah, kita mengenal wukuf di Arafah, yang sebentar lagi jamaah haji setelah mereka pada datang lalu pergi ke Arafah untuk wukuf. Lalu ke Musdalifah untuk mabit di sana dan kemudian diteruskan di perjalanan menuju ke Mina. Nah, di sini kita kiranya bertanya itu ada apa sebetulnya di Baitullah ini yang ditandai dengan bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram ini sebetulnya ada apa? Nilai-nilai ruhaniah tempat itu apa? Kok sedemikian penting? Dari kita mengingat tempat ini, Masjidil Haram ini, maka kita akan melihat pesan-pesan ruhaniah apa yang mungkin juga karena sudah begitu lama dan sudah menjadi hal yang bersifat lazim ya, seringkali lalu menjadi terlupakan apa sebetulnya makna daripada tempat ini atau nilai-nilai apa sebetulnya yang bisa kita tangkap dari kita datang dan juga kita ingat Baitullah ini. Yang kedua itu tadi di Arafah, kita pergi ke Arafah, kita wukuf di sana. Mulai dari matahari tergelincir sampai matahari tenggelam, kita ada di Arafah tatkala kita melaksanakan ibadah haji. Nilai apa, sejarah apa sebetulnya yang terkait dengan Arafah ini? Lalu yang terakhir adalah Musdalifah dan juga Mina. Ada apa sebetulnya? Di Mina ini ada peristiwa apa? Lalu di sana kita melempar jumroh ula, wuskoto, dan juga akobah ini. Ini ada apa sebetulnya itu? Lalu pesan-pesan apa yang kita bisa tangkap dari kegiatan ini? Orang mengatakan bahwa haji itu adalah lebih banyak daripada kegiatan fisik. Ya. Saya kira tidak keliru karena memang haji ini dimulai dari kegiatan di Masjidil Haram yang kita harus melaksanakan tawaf, mulai tawaf kudum, ada tawaf ifadah, lalu kemudian juga ada yang namanya apa pamitan itu kita ada tawaf wada, tawaf pamitan ketika kita mau pulang. Lalu begitu juga selanjutnya. Nah, saya ajak Ibu dan Bapak sekalian merenungkan betapa pentingnya ya, yang pertama kali itu ada Masjidil Haram ini. Bangunan Ka'bah yang nandai Baitullah ini begitu pentingnya.
Di situ ketika saya katakan begitu pentingnya itu, kita sehari-hari, yang dalam kajian yang lalu sudah saya sampaikan, kita ini 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam di lewat sholat diwajibkan untuk menghadap ke tempat ini. Tidak boleh sholat itu tidak menghadap ke kiblat. Dan yang disebut kiblat itu adalah Baitullah ini. Ada apa? Penduduk seluruh dunia ini 5 kali sehari semalam menghadap ke tempat ini. Manakala tempat ini tidak penting ya, atau kurang penting, kita tidak akan mungkin ya disuruh menghadap, bahkan ingatan kita berada di tempat ini. Sebanyak itu, setiap hari kita menghadap ini. Dan begitu pentingnya tempat ini, paling tidak sekali bagi orang yang mampu untuk berziarah atau datang ke tempat ini, apakah itu lewat umroh atau juga lewat haji. Ini kan mungkin perlu kita ini melakukan perenungan secara mendalam. Lalu juga semua kitab suci itu menyebut nama ini. Mulai dari kitab Taurat itu nyebutnya sebagai jantung alam. Kitab Zabur menyebutnya tempat ini dengan sebutan Taurat, Zabur, pusat dunia. Injil menyebutnya sebagai sumbu alam. Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Nah, kalau itu tidak penting, rasanya tidak ada perhatian seperti itu. Bahkan juga di dalam Al-Quran, surat Ali Imran tadi yang saya sebut, ayat 96-97 itu. Di sana dikatakan, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatum maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah rumah ya. Rumah yang pertama-tama, rumah yang saya nyatakan untuk manusia yang diberkati. Tempat itu diberkati oleh Allah sebagai petunjuk seluruh alam, wahudan lil alamin. Dan di dalamnya dinyatakan oleh Al-Quran itu ada makom Ibrahim. Dan siapa saja yang memasuki tempat itu maka akan aman, Dan juga bagi Allah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia di sini oleh Allah supaya itu haji di tempat ini manakala mereka itu mampu. Ini luar biasa. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ada rumah. Saya menyebutnya ini adalah rumah ruhani. Kita ini punya 2 rumah. Yang satu adalah rumah jasmani yang kita tempati di masing-masing kita ini sesuai dengan domisili kita. Ibu-ibu, bapak-bapak ada di Jawa Barat. Rumah fisiknya di Jawa Barat, saya itu ada di Malang. Dan rumah ini harus selalu ditempati. Kalau rumah ini tidak ditempati, maka cepat rusak.
Dan ternyata bukan saja yang rusak, bukan rumah kalau tidak ditempati. Orang yang punya rumah sendiri yang kalau tidak kerasan ya, tidak tahan di rumah, lalu pergi, maka seperti dulu saya katakan, sebutannya juga tidak bagus ya. Orang yang meninggalkan rumah tanpa pamit itu disebut minggat, menjadi gelandangan, menjadi bambu, menjadi liar. Apa saja yang tidak terikat dengan rumah itu disebut liar ya. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar. Itu apa konotasinya kurang bagus itu dan membahayakan. Bahkan juga ada tanaman liar itu saja tidak dilihat, tidak begitu enak. Apalagi itu manusia liar, manusia yang tidak terikat dengan rumah. Di beberapa kota besar itu ada anak-anak yang pakaiannya tidak karu-karuan, lalu juga aksesorisnya tidak teratur, ya. Mungkin mandi saja tidak, itu adalah liar. Mungkin anak liar itu yang tidak mungkin dididik atau paling tidak sulit untuk mendidik anak-anak yang sudah menjadi liar ini. Padahal itu sebetulnya baru liar dari sisi rumah fisik. Kita selain harus berada di rumah fisik itu, kita juga harus ada di rumah ini. Inna awala baiti wudhi alinas itu. Rumah yang mula-mula dinyatakan sebagai untuk kepentingan semua manusia. Rumah-rumah yang mula-mula dibangun dinyatakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia itu adalah bibakah, itu dibakah yang kita namai Mekah sekarang ini. Mekah. Kita juga sehari-hari sebetulnya harus berada di tempat itu. Lewat sholat 5 kali sehari semalam saya katakan tadi. Setidaknya harus menghadap ke tempat itu. Tidak saja menghadap sebetulnya, tetapi ingatan kita harus ada di tempat itu. Mungkin lalu kita juga bertanya, mengapa kok kita harus berada di tempat itu? Ada apa sebetulnya tempat itu? Ternyata juga ditelangkan di surat Al-A'raf ayat 43 itu. Yang mengatakan bahwa wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin, penyakit hatinya dicabut, penyakit hati itu dicabut. Manusia tidak bisa menjadikan hati ini damai, hati ini tenang, hati ini tentram. Karena di dalam dada ini ada penyakit, dan penyakit itu kalau dibiarkan akan malah bertambah. Fazadahumullahu maradan. Allah akan menambah penyakit itu. Tapi penyakit itu bisa dicabut, dihilangkan. Asalkan kita berada di tempat itu. Allah akan menyabut penyakit yang ada di dalam hati min ghilin. Berbagai penyakit hati mulai dendam, iri, dengki, tamak, takabur, loba, macam-macam dicabut oleh Allah. Di mana mencabutnya? Mencabutnya adalah tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram ini ada sungai. Karena itu diambil airnya berapa saja setiap hari, tidak akan habis yang disebut dengan air zam-zam itu. Ternyata ketika kita berada di situ, di kiblat ini, itu penyakit hati kita itu dicabut. Karena itulah ketika kita sholat, lalu merasa berada di tempat itu, maka hati kita menjadi tenang. Dikatakan di dalam Quran itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu
menghilangkan penyakit keji, ya, perilaku keji dan mungkar. Kenapa itu? Karena penyakitnya dicabut tatkala kita berada di tempat itu. Maka betapa pentingnya tempat ini, di tempat kita haji ini, begitu datang, kita tawaf kudum, kita berkeliling di tempat ini 7 kali. 7 kali kita berputar-putar dengan arah berlawanan dengan jarum jam itu 7 kali. Kalau kita renungkan kenapa itu sampai 7 kali? Begitu pentingnya angka 7. Al-Quran sendiri juga terdiri, surat Al-Fatihahnya itu terdiri atas 7 ayat. Kita keliling juga 7, kita sa'i juga 7 kali, kita balang jumroh juga 7 kali. Dan yang menarik lagi itu ibu dan bapak-bapak sekalian, begitu sistematis ajaran agama Islam ini. Kalau kita mencermati 7 ayat dalam Al-Quran, ialah surat Al-Fatihah itu, saya menjadi terharu seperti ini. Begitu bisa dipelajari. Ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, fa, kha, itu jumlahnya ada 28. 28 ini ternyata bisa dibagi 7. Mendapatkan 4. Lalu 3/4-nya, 3/4 dari 28. 3/4 dari 28. Itu kan 21. Lalu 1/4-nya 7. Ternyata surat Al-Fatihah itu ditulis dengan menggunakan 21 huruf. Ibu dan Bapak silakan nanti meneliti itu. Itu 21 huruf dari 28 huruf hijaiyah itu digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Sisa 7. 28 dikurangi 21 kan sisa 7. 7 huruf ini ternyata dipakai untuk menulis nama-nama pintu neraka. Yang 21 digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Yang 7 digunakan untuk menulis nama-nama pintu neraka. Nah, hal-hal seperti ini bagi saya menarik, yang makin percaya iman kita itu semakin kokoh melihat seperti itu. Ada 7, putaran kita ini 7 kali, putaran itu 7 kali. Setelah kita tawaf 7 kali, baik itu tawaf ibadah, lalu tawaf kudum yang terakhir itu, lalu itu semua ibu dan bapak sekalian itu teratur sekali. Tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wadah 7 kali ini yang saya katakan. Ini 7. Ada apa ini semuanya itu sebetulnya itu. Dan itu berada di tempat itu. Karena itu saya berulang dalam kajian ini, ngajak semua untuk betapa pentingnya tempat ini. Dan di tempat ini pula, di situ ada Safa dan Marwah. Kita sa'i, yang ternyata kegiatan sa'i itu mengingatkan kita semua terhadap apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Lari-lari kecil itu di Safa dan Marwah itu laki-laki juga 7 kali. Ini apa itu angka 7 ini. Dan pelaksanaan kegiatan haji ini, Ibu dan Bapak sekalian, mulai dari di Masjidil Haram, lalu ketika sa'i ini, ialah jalan antara Safa dan Marwah ini, lalu Arafah, lalu di Musdalifah dan juga Mina. Tempat ini pasti gitu ya, tidak boleh dirubah.
alasan apapun tidak boleh melaksanakan ibadah ini selain di tempat ini. Katakan sampai kemarin misalnya masa corona itu, ya selama 2 tahun ini, maka alasan corona tidak boleh lalu haji berarti mengambil tempat di tempat yang lain itu tidak boleh, harus berada di sini, harus ada di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram, harus ada di Arafah, harus ada di Mina. Alasan COVID itu saja tidak boleh kita mengambil tempat itu. Bahkan juga ini, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita baca surat Al-Baqarah 144 itu dikatakan qad nara taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Aku melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Aku palingkan kepada kiblat yang kau sukai. Di mana kiblat yang kau sukai itu? Fawali wajhaka satral masjidil haram. Ketika kita doa saja, menurut surat Al-Baqarah 144 ini, kita dianjurkan untuk memalingkan wajah kita ini ke Masjidil Haram. Fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, saya merenungkan bersama betapa kami ajak merenungkan bersama betapa pentingnya tempat ini. Bahkan kalau kita kaji secara lebih mendalam lagi, tempat ini sebenarnya kan adalah dari mana kita ini sesungguhnya berasal. Kita ini terdiri atas jasmani dan kita juga rohani. Kalau jasmani kita tentu itu juga dari Allah, adalah lewat ibu dan bapak. Kasih sayang ibu dan bapak telah melahirkan pertemuan antara sperma dan ovum. Lalu tumbuh bibit manusia ini selama 4 bulan, 9 bulan. Tatkala proses itu 4 bulan 10 hari, lalu ditiupkannya ruh. Jadi ada unsur jasmani yang itu adalah dari ibu dan bapak yang nempel, yang berada tumbuh di rahim ibu. Tatkala umur 4 bulan 10 hari, maka disempurnakan oleh Allah. Diterangkan di surat As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafaqo fi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalila ma tashkurun. Kami sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkannya ruh. Jadi ruhani kita itu ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari, ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena itu ketika kita umur itu, maka sudah sempurna. Sudah ada unsur jasmani dari ibu dan bapak. Dan juga ada unsur ruhani yang ada di dalam tubuh kita sejak kita umur 4 bulan 10 hari. Dari mana ini ditiupkan ini? Ditiupkan itu dari mana? Saya lalu menjadi teringat betapa pentingnya rumah ini. Tadi saya katakan ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Kita tidak boleh tidak menempati 2 rumah ini. Kalau kita menempati rumah jasmani, yang tidak menempati rumah jasmani disebut liar, maka bisa jadi ketika kita tidak menempati rumah ruhani juga bisa disebut liar.
Kalau tidak menempati rumah jasmani saja sebutannya sudah tidak begitu bagus, yang itu liar, bagaimana kalau kita tidak pernah ada di situ? Ruhani kita tidak pernah ingat di tempat itu. Bahkan ketika sholat kita tidak ada di situ, maka bisa jadi kita ini tidak liar di rumah jasmani, tapi liar di rumah ruhani. Kita bayangkan, orang liar mesti tidak bagus. Jangan-jangan masyarakat muslim di berbagai tempat yang keadaannya kadang-kadang juga masih susah dibedakan antara orang Islam dan tidak Islam. Itu jangan, lalu perilakunya tidak karu-karuan, sudah Islam tapi masih nipu, sudah Islam tapi masih membohong, sudah berangaku beragama Islam tapi masih bertengkar, masih berselisih, bahkan juga merendahkan orang lain, menganggap orang lain rendah. Jangan-jangan perilaku seperti ini karena kita tidak pernah berada di rumah ruhani ini. Jangan-jangan ketika kita sholat pun juga tidak berada di rumah ini. Maka kita sudah berada di rumah jasmani tetapi tidak berada di rumah ruhani. Maka perilakunya juga menjadi tidak karu-karuan, sebagaimana ciri-ciri masyarakat yang tidak ada di rumah jasmani. Ada di rumah jasmani tapi liar atau tidak terikat dengan rumah ruhani ini. Dan lalu dalam pembicaraan saya tanya, Baitullah ini, ketika kita datang di situ, kita ada tawaf kudum, lalu ketika kita kembali, kita pamitan, disebut dengan tawaf wada. Ada waktu datang ke tempat itu tawaf, ketika mau pulang tawaf itu namanya tawaf wada, maka terkait dengan ruh, terkait dengan ruhani kita ini. Jangan-jangan atau mungkin memang demikian, ditiupkan dari tempat ini. Kalau ditiupkan dari tempat ini, maka nanti tatkala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka kita harus bisa mampu kembali ke tempat itu, ke tempat Baitullah ini. Tubuh kita ini tatkala nanti sudah selesai, sudah meninggal, ditinggalkan oleh ruhani, dikembalikan ke tanah, karena berasal dari tanah. Ruhani kita ini kembali kemana? Ruhani kita ini akan kembali ke tempat ini sebetulnya. Karena itu, kalau kita menyebut pesan ruhani dalam kehidupan haji, maka yang satu di antaranya yang penting sekali itu adalah kita menjadi tahu tatkala kita berhadir ke Masjidil Haram ini, apakah lewat umroh atau lewat haji, akan menyadarkan dari sinilah rohani kita, dan ke tempat ini pula rohani kita ini akan kembali. Dan kalau kembalinya tubuh kita diantar oleh tetangga, sanak saudara, kembali ke kuburan, ke tanah itu, tapi yang kembali rohani ini tidak ada orang yang mengantarkan. Kita sendirian, maka kita harus tahu di mana tempat kembali, di mana jalan kembali, dan di mana tempat kembali. Disinilah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, haji mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang dari mana asal ruhani kita, dan kelak akan kembali kemana. Disinilah tempat mulia ini. Sayangnya, banyak orang melupakan tentang tempat ini. Kita di hari-hari seharusnya menghadap ke sini, kita tidak sadar bahwa kita menghadap ke tempat dari mana kita asal dan kita kembali. Bahkan orang yang juga umroh, orang juga naik haji, ketika datang di tempat mulia ini, kita tawaf 7 kali seperti yang saya katakan tadi.
sampai selesai kita sa'i 7 kali tidak sadar bahwa ini adalah tempat kita kembali. Begitu sebagai tambahan, ketika selesai tawaf, kita harus mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu apa sebetulnya? Orang mengatakan ini ada pahala, pahalanya sekian. Rasulullah juga nyium Hajar Aswad itu, lalu apa? Saya diberitahu oleh guru saya bahwa sebetulnya mencium Hajar Aswad itu adalah proses ambil gambar sebetulnya di satu tempat yang namanya Hajar Aswad, penjelmaan daripada malaikat Zuria untuk menjadikan bukti bahwa kita pernah ada di situ. Dan karena tempat itu sangat sempit dan yang mau mencium begitu banyak, maka lalu kita dianjurkan untuk istilam, untuk tangan kita arahkan ke tempat itu dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kalau di kantor mungkin kalau tidak bisa wajahnya datang, kita fingerprint, saya kira itu. Nah, yang bagus itu manakala kita bisa mencium Hajar Aswad sehingga lalu kita bisa mengambil sebagai simbol mengambil gambar wajah, yang kalau tidak bisa kita pakai tangan istilam. Itu untuk apa? Sebetulnya untuk meneguhkan bahwa disinilah kita nanti harus kembali ke Baitullah ini, sehingga ketika kita kembali, kita meninggalkan tubuh kita, ruhani kita ke sini, dan kita akan bisa menunjukkan bahwa kalau diumpamakan dalam kehidupan kantor itu, inilah rumahku, aku dulu pernah ada dokumen di sini. Kalau wajahnya tidak bisa, maka tangannya terekam di Baitullah, di Hajar Aswad ini. Karena itu ketika orang melewati itu mesti tangannya istilam di situ. Ini Baitullah yang saya katakan sebagai pusat dunia, subuh alam, rumah Allah. Tatkala haji kita berada di sini. Di sini banyak sekali nilai-nilai yang bisa digagali dari ritual kegiatan haji. Lalu haji, kita pergi ke Arafah. Ada apa itu di Arafah? Ternyata itu adalah tempat pertemuan Hawa, Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Di situ setengah hari mulai dari tergelincirnya matahari sampai tenggelam kita di situ. Tapi juga lagi-lagi ketika kita sedang di Arafah, maka hati kita itu hendaknya juga ada di Baitullah. Tubuh kita itu di Arafah, tetapi hati kita tertuju kepada tempat yang mulia ini, yang dulu juga pernah dilakukan oleh Nabi Adam itu dan Hawa. Jadi haji ini sebetulnya bukan saja diwajibkan ketika kepada umat Muhammad, kita ini, tetapi haji ini ternyata sudah dilakukan sejak Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dibimbing oleh Jibril, malaikat Jibril, diajarin untuk menghadapkan wajahnya di Baitullah ini, maka kemudian dipertemukan dengan Siti Hawa, istrinya. Jadi ada sejarah kemanusiaan, seolah-olah ketika kita di Arafah ditunjukin secara ruhani kita bahwa asal mula kamu itu adalah dari nenekmu yang namanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah bapak dan ibu tubuh. Ibu dan bapak tubuh, Adam bapaknya, tubuh kita, ibunya adalah Hawa.
itu pernah bertemu di sini, di Arafah ini. Dan bisa ketemu itu setelah dibimbing oleh Jibril bertawaf di tempat ini. Tapi waktu itu Ka'bah belum dibuat. Ka'bah itu dibuat pada zaman Ibrahim. Tapi tempat itu sudah ditunjuk oleh Allah. Inna awala baiti wudi alinasi lalati bika kata mubarakan itu. Di situ. Disitulah tempat awal pertemuan Adam dan Hawa. Kita diajak untuk membaca sejarah. Ya. Sejarah awal manusia, nenek moyang kita itu yang pertama Adam dan Hawa bertemu di Arafah. Karena itu ketika kita berada di Arafah disadarkan, ditunjukin sejarah asal mula daripada kehidupan ini di Arafah. Nah setelah ke Arafah lalu kita ke Musdalifah untuk mabit, ngambil kerikil ya yang akan dilempar nanti di Mina, di Jamarot itu. Lalu di Mina, setelah itu di Mina ini ada apa? Ternyata juga ada sejarah. Sejarahnya Ibrahim dan Ismail. Tentu dengan ibunya ialah Hawa. Kenapa di situ ada 3 tempat? Di situ adalah ada Ula, ada Wusko, ada Akobah itu. Ternyata tidak lepas Ibu dan Bapak sekalian daripada sejarah bagaimana Ibrahim setelah mimpi ditugasi oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ialah Ismail. Tentu ketika itu bukan hal yang gampang, begitu mimpi lalu langsung dilaksanakan, tetapi ditunda dulu sampai beberapa kali mimpi. Lalu akhirnya disadari lewat kisah yang diterangkan dalam Al-Quran bahwa itu memang betul-betul dari Allah. Maka lalu di atas dialog antara Ibrahim dengan putranya Ismail, lalu di situ juga tidak segera dilaksanakan, tetapi di situ digoda oleh iblis. Ibrahim digoda oleh iblis. Masa iya anakmu yang begitu kau sayangi, dan itu lahirnya juga ketika mereka sudah usia lanjut, kok setelah menjadi anak, lalu kok kamu sembelih gitu kan, kamu sembelih, digoda itu. Karena itu lalu ada kepastian daripada Ibrahim bahwa ini adalah dari Allah. Tidak saja Ibrahim yang digoda, tetapi juga ibunya Siti Hajar digoda oleh iblis ini. Masa iya anak satu-satunya lalu dikorbankan dengan cara disembelih? Bukankah seharusnya dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali? Begitu iblis menggoda Siti Hajar. Tidak saja Ibrahim dan juga Siti Hajar yang digoda, tetapi juga anaknya Ismail itu sendiri. Bahwa iya seorang anak, lalu jumlahnya tidak banyak, lalu kamu kok ikhlas untuk disembelih gitu kan, digoda oleh iblis. Itulah lalu mewakili di lempar jumroh itu ada sejarah sedemikian kalau kita uraikan itu. Maka lalu yang pertama itu adalah mewakili anaknya, yang ula itu adalah Ismail, maka lalu dilemparkan. Nah, makanya orang mengatakan melempar jumroh itu adalah melempar setan. Itu adalah ada kisah seperti itu. Lalu Wusko itu mewakili daripada mengingat kembali daripada ketika ibunya ialah Siti Hajar digoda oleh setan, oleh iblis ini, lalu dilemparin. Enggak, kami melaksanakan
perintah daripada Allah. Begitu juga Aqobah yang terakhir, Ula, Wusko, dan Aqobah itu menggambarkan betapa Ibrahim ketika itu digoda oleh iblis agar jangan sampai dilakukan, maka lalu dilambangkan kepada haji itu apa namanya melempar kerikil yang dibawa dari Musdalifah ini. Dan mereka menjadi mantap lagi-lagi, bukan saja ketika masih ada di Arafah harus melihat ya, pandangannya ditujukan kepada ke tempat ini, Masjidil Haram, ke Baitullah. Ketika Ismail, lalu Siti Hajar, dan juga Ibrahim kalau menjalankan itu, menyembelih itu, maka ingatan Ibrahim, ingatan Ismail ada di Baitullah. Dan dengan ada di Baitullah itu, maka orang siapapun, termasuk Ibrahim, Ismail, dan Hajar ini bisa selamat. Karena itu pesan rohani ya, mulai dari Baitullah ini, mengingatkan tentang rumah, lalu di mana Arafah itu kita juga harus masih lihat di Baitullah ini, ingatannya ada di Baitullah ketika menjalankan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap anaknya Ismail, tiga-tiganya agar bisa tahan, agar bisa ikhlas, hati itu menjadi tenang, melaksanakan pekerjaan yang berat itu, manakala hati kita ada di Baitullah ini. Tatkala kita ada di Baitullah, maka problem-problem apa namanya itu tugas-tugas yang begitu berat, cobaan-cobaan yang begitu berat ternyata akan bisa diselesaikan tatkala ingatan kita, hati kita berada di Baitullah. Adam dan Hawa ketemu tatkala hatinya ada di Baitullah. Tatkala Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar menunaikan tugas itu yang digoda oleh iblis yang sedemikian rupa, masih tetap bisa menjalankan. Karena beliau diberi petunjuk supaya hatinya berada di Baitullah ini. Karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, dalam haji ini pesan ruhani menggambarkan betapa sebetulnya pentingnya rumah ruhani, ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Ketika kita datang, kita tawaf kudum, kita masih selesai dari Mina, juga ada tawaf ibadah. Dan ketika kita pulang dari rumah itu, maka kita juga tawaf wada, tawaf perpisahan. Sebetulnya kita itu tidak apa namanya dianjurkan melupakan itu, bukan. Kita hanya pamitan setelah umroh, setelah haji itu pulang ke kampung, tapi pada saatnya nanti kita kembali ke tempat ini. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, dalam haji itu kita diajari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ruhania yang begitu dalam tentang keberadaan kita hidup di dunia ini. Mulai dari awal sampai akhir, ternyata tidak lepas dari tempat itu. Saya katakan dari awal, ruhani kita ditiupkan dari tempat itu. Dan nanti ketika mengakhiri, kita meninggal, dunia ini kembali lagi ke tempat itu. Maka tempat ini sedemikian penting. Bahkan tadi katakan ketika kita berdoa, tadi saya bacakan ayat, apa namanya, Qad narota quluba wajhaka fis sama falanuwaliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Hendaknya kita berpaling ketika doa ke tempat itu. Karena itu seringkali kita salah, kita kurang tepat. Ketika kita menghadapi sesuatu,
lalu kita lalu ngomong, apakah usaha kita selesai, kita mengatakan tergantung pada yang di atas. Tergantung pada yang di atas. Kayaknya benar ya, tergantung pada yang di atas. Tapi yang di atas itu yang atas mana? Kalau orang Indonesia kan atas itu kan di sana, kita ini atas saja. Tapi orang Amerika yang di belahan balik dunia ini kan atasnya bukan seperti kita. Maka itu diingatkan kurang tepat. Nyebutnya jangan tergantung pada yang di atas, tapi tergantung kepada yang ada di Baitullah itu. Kita dipalingkan ke tempat itu, bahkan juga Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita membaca surat Al-Hajj itu ayat 33 itu, yang mengatakan lakum fiha manafi'u ila ajalim musama summa makiluha ilal baitil atik ya. Kalau kita menyembelih kurban pun juga hendaknya kita palingkan wajah itu, ingatan kita itu ke Baitul Atik. Maka tatkala proses penyembelian biasanya kawan-kawan kalau nyembelih korban lalu ingatannya ada di sini, maka binatang korban pun juga akan semacam tawakal, semacam ikhlas gitu untuk disembelih karena kita merasa berada di Baitullah ini. Jadi itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, apa yang saya ceritakan bahwa haji ini adalah di 3 tempat. Betapa pentingnya tempat Baitullah itu yang ditandai bangunan Ka'bah, Masjidil Haram, lalu di Arafah tadi. Tatkala di Arafah kita juga masih ingatan kita di Baitullah. Lalu Mina, ketika di Mina pun dicontohkan oleh Ibrahim tatkala menyembelih anaknya, ingatannya juga masih ada di Baitullah. Saya rasakan kok sepertinya Baitullah itu sudah tidak diperhatikan lagi, dilupakan. Karena itu kehidupan kita menjadi tidak karu-karuan, masih sholat tapi masih nipu, masih bohong, masih benci membenci, masih rendah merendahkan karena kelupaan terhadap alamat ini. Inilah pembinaan rohani. Pembinaan rohani ini adalah di tempat ini. Tempat ini disebut Ares, Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rakim, Baitul Atik itu. Namanya bermacam-macam, tapi tempatnya satu. Yang saya rasakan ini yang hilang. Ini yang hilang, alamat ini yang hilang, terlupakan. Kita sehari-hari ke sini, haji umroh mesti ke sini, tapi tempat ini terlupakan. Alamat kita berasal dan alamat kita kembali ialah Baitullah, terlupakan. Makanya dalam kajian ini mudah-mudahan kita bisa mengingat kembali tempat yang begitu penting. Ruhani kita menjadi terbina kalau kita selalu ingat tempat itu. Doa kita dikabulkan tatkala kita berdoa merasa berada di tempat itu. Itulah Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk menangkap pesan-pesan ruhaniah daripada ibadah haji ini. Terima kasih. Mbak Adila, Kiki, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tentu apa yang saya sampaikan ini adalah sekedar sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan, tentu yang memutuskan adalah kita semua. Tentu dalam kajian-kajian Islam itu tidak boleh untuk dijadikan bahan perdebatan. Berdebat itu ujungnya 2, 1 menang, 1 kalah. Yang menang biasanya bisa jadi sombong, yang kalah kecewa. Masuk agama lalu bisa melahirkan kesombongan dan kecewaan, karena itu perlu dihindari. Bahkan agama datang itu adalah untuk menjaga ruhani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.